Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sinyal dan sistem. Selamat datang pada materi kali ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Marsepolo dengan NIM 2306053 dari Prodi Sistem Telekomunikasi kelas 3C. Tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini yang pertama itu ada sinyal discrete dan kontinu. Sinyal merupakan representasi dari informasi dalam besaran fisik yang bervariasi dalam ruang dan waktu. Sinyal xt adalah sebuah fungsi matematika yang memetakan setiap detik pada variabel waktu t ke suatu nilai real atau skalar. X, contohnya seperti gelombang tegangan arus pada rangkaian listrik. Sinyal dapat berupa sinyal kontinu atau discrete tergantung pada cara representasikan dan pengukurannya. Dalam suatu sinyal terdapat informasi yang dapat dimanipulasi, diproses atau dianalisis dalam bentuk secara fisik maupun digital. Yang pertama di sini itu ada sinyal kontinu. Sinyal kontinu adalah sinyal yang terdefinisi pada setiap waktu dalam domain waktu. Artinya nilai sinyal ini dapat diukur dan dihasilkan pada setiap titik waktu tanpa adanya jeda atau diskontinuitas. Sinyal kontinu sendiri itu menggambarkan perubahan yang terjadi secara mulus dan kontinu dalam sistem fisik. Ciri-ciri dari sinyal kontinu itu yang pertama itu adalah definisi di setiap titik waktu. Sinyal kontinu dapat dianalisis atau diproses pada waktu-waktu yang sangat kecil dan terhubung satu sama lain tanpa pemisah. Lalu yang kedua itu yang tidak terputus, nilai sinyal pada waktu T dalam domain waktu kontinu memiliki perubahan yang halus dan tidak ada celah atau gap di antara titik waktu itu tersebut. Contoh sinyal kontinu sendiri itu ada gelombang suara dan juga sinyal listrik. Untuk gelombang suara itu suara yang dihasilkan dari getaran udara dapat digambarkan sebagai sinyal kontinu. Misalnya itu suara yang dihasilkan oleh alat musik ataupun suara manusia itu. Lalu ada sinyal listrik sendiri itu tegangan listrik dalam banyak aplikasi seperti dalam sistem komunikasi diukur dalam bentuk kontinu pada rentang waktu yang panjang. Lalu yang kedua di sini itu ada sinyal diskrit. Sinyal diskrit adalah sinyal yang hanya terdefinisi pada titik waktu tertentu dalam domain waktu. Berbeda dengan sinyal kontinu, sinyal diskrit hanya dapat diamati pada interval waktu tertentu yang terpisah. Hal ini itu biasanya terjadi setelah proses sampling, di mana sinyal kontinu dikonversi menjadi serangkaian nilai yang dapat diambil pada interval waktu yang diteratur. Ciri-ciri dari sinyal diskrit itu sendiri itu yang pertama ada definisi pada titik tertentu. Sinyal diskrit hanya terdefinisi pada waktu-waktu yang terpisah gitu teman-teman. Dan nilainya itu hanya dapat diukur pada titik-titik waktu tersebut. Hal yang kedua itu adalah juga terputus-putus, ada jarak atau interval waktu antara nilai-nilai yang diamati, sehingga tidak ada sinyal yang terhubung secara langsung antara dua titik waktu itu. Baik, di sini juga ada contoh sinyal diskrit, sinyal digital dalam yang pertama itu ada sinyal digital ya teman-teman ya. Sinyal digital dalam sistem komunikasi digital, sinyal yang dikirimkan dari pemancar ke penerima seringkali berbentuk sinyal diskrit, di mana data dikodekan dalam bentuk angka biner yang mewakili sinyal pada waktu tertentu. Lalu ada pengukuran suhu harian, jika suhu dicatat setiap hari pada jam tertentu, maka data suhu tersebut dapat dianggap sebagai sinyal diskrit karena hanya ada data pada titik waktu tertentu, misalnya setiap pukul 12 siang. Lalu ada konversi antara sinyal kontinu dan sinyal diskrit atau sampling. Sinyal kontinu seringkali dikonversikan menjadi sinyal diskrit melalui proses sampling, di mana sinyal kontinu diambil pada interval waktu tertentu untuk menghasilkan serangkaian nilai diskrit. Proses ini melibatkan dua langkah utama, yaitu pertama ada sampling, mengambil nilai-nilai sinyal kontinu pada interval waktu yang teratur, lalu sampel ini kemudian mewakili sinyal asli pada titik-titik waktu tertentu. Lalu yang kedua juga ada quantization atau nilai-nilai yang diperoleh dari proses sampling kemudian diubah menjadi nilai diskrit dalam bentuk bilangan biner. Proses sampling ini sendiri itu dapat dilakukan menggunakan teorema Shannon yang menyatakan bahwa sinyal kontinu dapat dipulihkan dengan sempurna dari sinyal listrik jika laju sampling lebih besar dari dua kali frekuensi tertinggi sinyal tersebut. Untuk penerapan sinyal kontinu dan listrik sendiri, sinyal kontinu banyak digunakan dalam aplikasi yang melibatkan proses fisik yang terjadi dalam dunia nyata secara mulus, seperti dalam sistem audio, video analog, dan sistem kontrol otomatis. Lalu untuk sinyal listrik itu lebih umumnya digunakan dalam sistem berbasis digital, seperti pengolahan suara digital, komunikasi data, dan sistem komputasi yang memanfaatkan komputer atau perangkat digital lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada transformasi Fourier. Transformasi Fourier sendiri itu adalah suatu metode matematika yang digunakan untuk mengubah suatu sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Dalam konteks analisis sinyal, sinyal transformasi ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana frekuensi-frekuensi berbeda berkontribusi terhadap bentuk sinyal asli. Dengan kata lain, transformasi Fourier itu memungkinkan kita untuk mengamati spektrum frekuensi dari sebuah sinyal yang sangat penting dan banyak aplikasi seperti pemrosesan sinyal, komunikasi, dan pengolahan citra. Baik, selanjutnya di sini ada transformasi Fourier discrete atau DFT. Transformasi Fourier discrete atau DFT adalah alat matematika yang digunakan untuk menganalisis sinyal diskrit dalam domain frekuensi. Pada dasarnya, DFT itu mengubah sinyal yang terdiri dari urutan sampel diskrit dalam waktu, sinyal diskrit, menjadi representasi dalam domain frekuensi. Dalam sinyal analisis sinyal, kita sering tertarik untuk mengetahui komponen-komponen frekuensi apa saja yang ada dalam satu sinyal. DFT itu memungkinkan kita untuk melihat sinyal tersebut sebagai jumlah dari beberapa komponen sinyal sinusoidal yang memiliki frekuensi tertentu. Pada intinya, DFT itu menghitung bagaimana sinyal dapat diuraikan menjadi beberapa frekuensi
Yang lebih sederhana, misalnya itu sinyal suara yang kompleks dapat dipandang sebagai gabungan dari berbagai frekuensi audio yang berbeda. Fungsi utama DFT itu sendiri adalah menganalisis frekuensi. DFT itu memungkinkan kita mengetahui komponen-komponen frekuensi yang ada pada sinyal listrik itu. Lalu ada filter sinyal, dengan mengetahui komponen frekuensinya, kita bisa memodifikasi sinyal, misalnya menghilangkan frekuensi tertentu atau menganalisisnya lebih lanjut. Lalu yang ketiga itu ada spektrum frekuensi. DFT itu menghasilkan spektrum frekuensi yang menunjukkan amplitudo dan fase untuk setiap frekuensi yang terkandung dalam sinyal. Lalu ada pengaplikasian DFT. Yang pertama itu pengolahan sinyal digital atau DSP seperti penghasil suara, citra, dan sinyal radio. Lalu ada analisis spektrum frekuensi pada sinyal audio, penghapusan noise pada sinyal dengan memfilter komponen frekuensi tertentu. Sini kita masuk ke phase Fourier transform atau FFT. FFT sendiri itu adalah algoritma yang lebih efisien untuk menghitung DFT. Konsep dasar FFT adalah untuk menghitung DFT dengan cara yang lebih cepat dan hemat waktu tentunya, dibandingkan dengan metode DFT-nya itu langsung. Pada dasarnya sendiri itu FFT menggunakan teknik pembagian dan penaklukan untuk membagi perhitungan DFT menjadi subperhitungan yang lebih kecil, yang dapat diselesaikan dengan lebih cepat, teman-teman. Dengan menggunakan FFT itu sendiri, waktu yang diperlukan untuk menghitung DFT dapat dikurangi dari 0 dalam bentuk n kuadrat atau kompleksitas waktu DFT biasa menjadi O n log n, yang berarti lebih cepat secara signifikan, terutama untuk sinyal dengan jumlah sampel yang besar. Teknik ini memungkinkan pengolahan sinyal dalam waktu nyata atau dalam aplikasi dengan kecepatan tinggi, seperti dalam sistem komunikasi dan pemrosesan sinyal data digital atau DSP secara real time. Untuk karakteristik FFT itu sendiri itu yang pertama ada kecepatan. FFT itu dapat menghitung DFT dengan jauh lebih cepat daripada DFT biasa. Lalu pembagian dan penaklukan, FFT itu bekerja dengan membagi masalah besar menjadi masalah kecil yang lebih mudah dihitung kemudian menggabungkannya kembali. Yang ketiga itu pemrosesan efisien. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk memproses sinyal dengan lebih efisien dan tepat waktu, teman-teman. Lalu di sini juga ada pengaplikasian untuk FFT sendiri. Yang pertama itu pengolahan audio dan video seperti dalam pemrosesan suara digital, misalnya untuk kompresi audio seperti MP3. Lalu ada pengolahan citra, di mana FFT digunakan untuk analisis frekuensi dalam citra dan aplikasi pemrosesan gambar. Lalu ada sistem komunikasi dan radar, di mana FFT itu sendiri digunakan untuk memisahkan sinyal dari berbagai sumber frekuensi yang berbeda, teman-teman. Langsung saja kita masuk ke perbedaan utama antara DFT dan FFT itu sendiri. Yang pertama itu tentunya ada kecepatan. DFT itu adalah algoritma dasar yang mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan mutasi. FFT adalah algoritma yang lebih cepat untuk menghitung DFT. Lalu yang kedua itu ada kompleksitas. DFT sendiri memiliki kompleksitas waktu O n kuadrat yang menjadi masalah untuk sinyal dengan jumlah titik yang sangat besar. FFT itu mengurangi kompleksitasnya menjadi O n log n yang jauh lebih efisien. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan. DFT sendiri itu dapat digunakan untuk analisis sinyal kecil, tetapi untuk aplikasi yang lebih besar seperti analisis sinyal dalam sistem komunikasi atau pengolahan gambar, FFT itu menjadi pilihan yang lebih praktis dan menjadi pilihan utama, teman. Lalu di sini kita masuk ke operasi dasar sinyal. Dalam teori sinyal itu sendiri, operasi dasar sinyal itu merujuk pada beberapa proses yang dapat diterapkan pada sinyal atau memodifikasinya atau untuk mempelajari sifat-sifatnya. Beberapa operasi dasar yang sering digunakan dalam pengolahan sinyal meliputi penjumlahan, perkalian, delay, amplifikasi, atau apapun atenuasi. Lalu yang pertama di sini itu kita akan membahas penjumlahan sinyal. Penjumlahan sinyal itu adalah operasi yang menggabungkan dua atau lebih sinyal menjadi satu sinyal tunggal. Ini dapat diterapkan pada sinyal listrik atau kontinu. Penjumlahan sinyal sangat penting dalam banyak aplikasi pengolahan sinyal, terutama dalam sistem komunikasi di mana sinyal seringkali dikombinasikan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti dalam sinyal multiplexing ataupun pada saat pengolahan suara. Yang kedua itu di sini ada perkalian sinyal. Perkalian sinyal itu adalah operasi di mana sinyal satu dikalikan dengan sinyal lainnya. Ini itu sering digunakan dalam aplikasi seperti modulasi sinyal dalam sistem komunikasi atau dalam pemrosesan sinyal untuk melakukan filter atau efek tertentu. Perkalian sinyal dapat mengubah frekuensi atau amplitudo sinyal tergantung pada bagaimana kedua sinyal tersebut diproses dalam sinyal digital. Perkalian sering digunakan dalam proses filtering, di mana sinyal dimasukkan lalu dikalikan dengan suatu koefisien dan atau fungsi tertentu untuk menghasilkan sinyal keluaran yang dimodifikasi. Misalnya sendiri itu dalam modulasi amplitudo, sinyal informasi dikalikan dengan pembawa untuk mentransmisikan data melalui media komunikasi. Lalu yang ketiga di sini itu ada delay. Delay itu mengacu pada penundaan waktu yang dialami saat melewati sistem atau media transmisi, seperti kabel atau saluran komunikasi. Dalam pengolahan sinyal, delay itu bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti jarak tempuh, sinyal, atau kapasitas pemrosesan perangkat. Secara matematisnya gitu ya. Delay itu dapat digambarkan dengan menggeser waktu dari sinyal input, di mana sinyal yang keluar adalah salinan dari sinyal input yang telah ditunda oleh waktu tertentu. Delay ini itu sering diukur dalam milidetik ataupun detik, tergantung pada sistem yang digunakan, dan dapat mempengaruhi kualitas komunikasi, terutama dalam aplikasi waktu nyata seperti video call ataupun live streaming. Yang keempat itu di sini ada atenuasi. Atenuasi itu adalah proses pengurangan amplitudo sinyal saat melewati suatu media ataupun sistem. Proses ini itu biasanya terjadi karena faktor seperti jarak atau hambatan dalam transmisi sinyal. Secara matematisnya itu atenuasi dinyatakan sebagai rasio antara amplitudo sinyal yang keluar dan amplitudo sinyal yang masuk.
Karena banyaknya kasus, atenuasi itu juga dihitung dalam satuan desibel atau dB, di mana nilai negatif menunjukkan pengurangan amplitude sinyal. Sebagai contoh, jika amplitude sinyal berkurang dari 10 volt menjadi 1 volt, maka atenuasi yang terjadi adalah 20 dB. Yang berarti sinyal tersebut mengalami penurunan kekuatan sebesar 10 kali lipat. Lalu selanjutnya di sini itu ada amplifikasi. Sebaliknya, amplifikasi itu adalah proses untuk memperbesar amplitude sinyal. Ini itu jadi kebalikan dari atenuasi itu sendiri, teman-teman. Ini itu dilakukan untuk meningkatkan daya atau kekuatan sinyal. Misalnya pada penguat audio atau penguat sinyal telekomunikasi. Amplifikasi itu sendiri dilakukan dengan mengalihkan sinyal dengan suatu faktor penguatan. Faktor ini itu dapat lebih besar dari satu, yang menyebabkan amplitude sinyal meningkat. Seringkali penguatan ini juga dihitung dalam desibel atau untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang perubahan daya sinyal. Dengan nilai positif menunjukkan peningkatan amplitude sebagai contoh, jika sebuah penguat memiliki faktor penguatan 2, amplitude sinyal yang semuanya 5 volt menjadi 10 volt setelah diamplifikasi, teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada konvolusi dari sistem LTI dengan MATLAB. Konvolusi itu adalah operasi matematika yang menggabungkan dua sinyal untuk menghasilkan sinyal ketiga. Dalam konteks pemrosesan sinyal, konvolusi digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem linear waktu, invarian atau LTI, merespon terhadap suatu input. Konvolusi menghitung respon terhadap sistem untuk suatu sinyal memasukkan dengan cara mengintegrasikan hasil perkalian antara sinyal input dengan respon impuls sistem yang disebut dengan konvolusi impuls atau impuls respon. Dan kata lain, konvolusi menggambarkan bagaimana sinyal keluar yang dihasilkan dari sinyal masuk yang diproses oleh sistem tersebut. Setelah matematis, konvolusi dari dua sinyal XT dan XT dan dengan waktu kontinu dituliskan sebagai berikut. Ini dia ada rumus konvolusi dari dua sinyal XT dan HT. Lalu pada sistem diskrit, konvolusi menjadi lebih sederhana dan dapat ditulis dalam bentuk penjumlahan diskrit sebagai berikut. Ini bentuk lebih sederhananya pada sistem diskrit. Baik, kita lanjut. Konvolusi pada sistem LTI. Sistem linear dan waktu invarian atau LTI adalah sistem yang memenuhi dua sifat utama. Yang pertama, linearitas. Sistem LTI mengikuti prinsip superposisi yang itu hasil dari jumlah input yang diproses adalah dari jumlah output masing-masing input yang diproses secara terpisah. Waktu invarian. Jika suatu sistem LTI diberikan input pada waktu tertentu, maka respon terhadap input tersebut tidak akan berubah jika input tersebut diberikan waktu yang berbeda. Artinya, sifat sistem tidak bergantung pada waktu. Karena sistem LTI itu sendiri memiliki sifat ini. Konvolusi sangat penting karena dapat digunakan untuk menghitung output sistem LTI hanya dengan mengetahui input dan respon impuls sistem tersebut. Untuk konvolusi dalam MATLAB itu, MATLAB menyediakan berbagai fungsi ya, yang memudahkan untuk melakukan konvolusi pada sinyal. Fungsi utama yang digunakan untuk konvolusi dalam MATLAB adalah conv untuk sinyal diskrit dan conv2 untuk konvolusi geometris atau gambar. Misalkan kita ingin melakukan konvolusi dua sinyal diskrit XT dan HN, maka kita dapat menggunakan fungsi conv di MATLAB. Nah, ini dia contoh kode fungsinya. Dalam contoh kode di atas, kita itu memiliki dua sinyal diskrit. Yang pertama itu sinyal input X dan respon input H. Fungsi conv XH mengembalikan hasil konvolusi dari kedua sinyal tersebut. Hasilnya adalah sinyal baru yaitu Y, yang merupakan output dari sistem LTI yang memiliki respon impuls H terhadap input X. MATLAB juga memungkinkan kita untuk memplot sinyal input, respon impuls, dan hasil konvolusi, sehingga kita dapat menganalisis bagaimana sinyal berubah setelah diproses oleh sistem. Di sini ada sistem LTI dalam MATLAB. Untuk sistem LTI seringkali kita diberikan sistem yang dinyatakan dalam fungsi transfer HS atau dalam bentuk respon impuls HM. Jika kita mengetahui fungsi transfer sistem, kita dapat melakukan analisis lebih lanjut dan menggunakan transformasi Laplace atau Z, tergantung pada apakah sistem tersebut bekerja dalam domain waktu kontinu atau diskrit. Namun, dalam pengolahan sinyal digital, kita lebih sering bekerja dengan sinyal diskrit dan sering menggunakan fungsi elektron impuls untuk menggambarkan sistem. Misalnya, kita itu dapat menggunakan filter dalam MATLAB untuk menghitung output dari sistem LTI ketika input itu ditentukan. Fungsi filter itu sendiri melakukan operasi konvolusi di belakang layar, tetapi dengan cara yang lebih terstruktur untuk memproses sinyal diskrit. Nah, ini dia contoh kodenya. Yang di sini ada filter atau filter, lalu display ini menghasilkan hasil atau memunculkan hasil filternya, dan ini munculkan hasil filter. Pada contoh ini, H adalah respon input sistem dan X adalah input yang diberikan pada sistem. Baik, selanjutnya pada sistem linear time invariant adalah salah satu konsep fundamental dalam teori sistem, khususnya dalam bidang pemrosesan sinyal dan kontrol. Sistem LTI memiliki dua sifat utama, yaitu linearitas dan waktu invarian. Kedua sifat ini membuat sistem LTI sangat penting dalam banyak aplikasi teknik seperti pemrosesan sinyal, kontrol otomatis, dan analisis sistem dinamik. Utama itu di sini adalah linearitas atau linear property. Linearitas adalah sifat sistem yang menyatakan bahwa respon sistem terhadap kombinasi linear dari beberapa input sama dengan kombinasi linear dari respon terhadap masing-masing input tersebut. Dalam kata lain, jika sistem S menerima dua sinyal X1T dan X2T dan yang menghasilkan keluaran Y1T dan Y2T, maka sistem ini memenuhi prinsip superposisi dan homogenitas, yang artinya di sini ada S AX1 untuk T ditambah BX2 untuk T, lalu sama dengan AS untuk X1 untuk T ditambah BS untuk X2 untuk T. Di mana A dan B itu adalah konstanta skalar, lalu X1T itu dan X2T itu adalah sinyal input, lalu X1T dan X2T adalah respon output terhadap sinyal input X1T dan X2T.
Baik, di sini ada sifat linearitas. Ini memungkinkan kita untuk memecah masalah konvolusi menjadi lebih sederhana karena kita bekerja dengan komponen-komponen sinyal secara terpisah dan menggabungkan hasilnya. Oleh karena itu, sistem LTI itu sangat mudah dianalisis menggunakan metode analitik. Yang kedua itu waktu invarian. Waktu invarian adalah sifat sistem yang menyatakan bahwa respon sistem terhadap sinyal input tidak berubah jika sinyal tersebut ditunda atau digeser dalam waktu. Artinya, jika suatu sistem diberikan input pada waktu tertentu dan menghasilkan respon tertentu, maka jika input tersebut diberikan pada waktu yang berbeda, respon yang dihasilkan akan tetap sama, hanya bergeser dalam waktu. Secara matematis, jika YT sama dengan SXT adalah respon sistem terhadap input XT, maka untuk input XT kurang T0, di mana T0 adalah waktu yang digeser. Respon sistem akan menjadi YT min T0 dan persamaannya adalah SXT min T0 sama dengan YT min T0. Lalu sifat-sifat waktu invarian ini membuat sistem lebih stabil dan lebih mudah dipahami karena kita tidak perlu khawatir tentang perubahan karakteristik sinyal sistem seiring berjalannya dengan waktu. Semua informasi yang diperlukan untuk menganalisis sistem LTI dapat diperoleh tanpa memperhitungkan faktor waktu yang berubah. Yang ketiga, selanjutnya itu adalah konvolusi pada sistem LTI. Salah satu alasan mengapa sistem LTI sangat penting itu adalah karena mereka dapat dianalisis menggunakan operasi konvolusi. Dalam sistem LTI sendiri itu, output sistem dapat dihitung sebagai konvolusi antara input sinyal dan respon impuls atau impuls respon sistem tersebut. Jika X adalah sinyal input dan HT adalah respon impuls sistem, maka output CT dari sistem LTI tersebut adalah konvolusi dari X dan HT. Di sini itu ada rumusnya. Lalu dalam sistem diskrit itu konvolusinya menjadi ini. Jadi kita lanjut di sini dari konvolusi konvolusi mungkin kita untuk menghitung bagaimana sinyal dimasukkan diproses oleh sistem dengan memanfaatkan respon input sistem. Ini juga menjelaskan bagaimana sistem LTI sendiri itu memodifikasi sinyal input yang diberikan. Dalam sifat-sifat LTI memungkinkan perhitungan tersebut dilakukan dengan cara yang relatif mudah. Yang keempat itu selanjutnya ada karakteristik sistem LTI. Selain sifat linearitas dan waktu invarian, beberapa karakteristik penting dari sistem LTI adalah sebagai berikut. Di sini yang pertama itu ada stabilitas. Sistem LTI dapat stabil atau tidak stabil tergantung pada respon impulsnya. Jika respon impuls sistem tidak teredam atau tidak memenuhi kriteria stabilitas, maka sistem tersebut dianggap tidak stabil. Lalu yang kedua itu ada fungsi transfer. Dalam domain frekuensi, sistem LTI dapat dianalisis menggunakan fungsi transfer, yaitu rasio transformasi Laplace dari output dan input. Fungsi transfer ini sendiri itu menggambarkan hubungan antara input dan output dalam bentuk aljabar dan memungkinkan analisis sistem menggunakan metode analitik. Lalu di sini juga ada respon impuls. Respon impuls sendiri itu adalah respon sistem terhadap input berupa impuls di range atau delta. Respon ini menggambarkan sifat-sifat dari sistem LTI dan sangat penting dalam analisis sistem. Setiap sinyal input yang diterima oleh sistem dapat dianggap sebagai jumlah atau integral dari sejumlah sinyal impuls yang lebih kecil. Dan respon sistem terhadap sinyal tersebut itu dengan konvolusi. Baik, mungkin cukup sekian materi kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.